Pemirsa, mantan Menko Polhukam Mahfud MD membantah pandangan sebagian orang yang menilai harus ada sejumlah yang masuk ke dalam rekening pribadi seseorang saat dinyatakan korupsi. Hal ini ia sampaikan merespon Kejagung yang belum menemukan transaksi yang masuk ke rekening Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula. Menurut Mahfud, tindakan seseorang bisa dinyatakan korupsi jika ia memperkaya diri sendiri atau orang lain dari keuntungan yang dianggap tidak wajar. Jika unsur itu ditemukan, maka orang tersebut sudah layak masuk kategori korupsi. Selanjutnya, unsur lain adalah ditemukannya upaya melawan hukum yang berakibat pada kerugian negara. Meski demikian, Mahfud mempertanyakan tindakan kejaksaan yang tidak memeriksa menteri setelah Tom Lembong, yang juga mengambil keputusan impor gula dalam jumlah yang lebih besar. Kalau bawa koper gitu bawa uang kan susah. Tapi untuk kasusnya itu sendiri yang masyarakat mengatakan itu Tom Lembong nggak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Nggak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain, termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi. Unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu tidak ada debat bahwa unsurnya nampaknya sudah terpenuhi. Untuk Tom Lembong itu jadi tersangka. Tapi yang menteri-menteri sesudahnya itu yang lebih masif, kenapa kan sama? Sementara itu, Mahfud MD menganggap wajar dugaan sebagian orang yang menilai kasus Tom Lembong syarat upaya kriminalisasi. Oleh karena itu, Mahfud mendesak Kejaksaan Agung untuk menjawab hal ini, karena kebijakan yang sama juga diambil oleh Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong dengan jumlah yang lebih besar. Yang Lembong itu ada yang menduga, bukan saya, ada yang menduga dikriminalisasi. Kenapa? Karena diduga dikriminalisasi itu akan analisis banyak orang. Ada Pak Budiwan, Antoni, macam-macam lah banyak. Itu dikriminalisasi. Kenapa dibilang begitu? Karena sebenarnya Pak Lembong itu membuat kebijakan yang kemudian dia ditersangkakan itu adalah tahun 2016. Dan kebijakan yang sama dilakukan secara lebih besar oleh Menteri Perdagangan berikutnya. Ada Enggartia Lukito, ada Agus Parmanto, ada Menteri Lutfi, ada Zulkifli Hasan. Itu kan mestinya kan mulai dari sini nih, dari yang terdekat. Kenapa mulai yang dari jauh? Nah itu orang lalu menganggap ini kriminalisasi karena politik. Tentu itu analisis yang wajar saja. Mungkin tidak benar, tidak ada kriminalisasi. Tapi ini tolong dijawab, itu kata masyarakat.